Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Mufidatul Afifah dan rekan saya Mila Faridatus Salma dari Prodi Pendidikan Ekonomi 4B STKIP PTB. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan produksi dan pertumbuhan dalam mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi, SE MSI. Pembahasan yang pertama, A. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Yang B. Produktivitas, peranan dan faktor-faktor penentuannya. Yang C. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Yang D. Pentingnya pertumbuhan jangka panjang. Yang A. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Titik awal mempelajari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kita lihat beberapa data kondisi perekonomian dunia. Negara-negara pada tabel berikut disusun berdasarkan angka pertumbuhannya dan yang paling cepat hingga paling lambat. Nah, di sini bisa dilihat tabel perbedaan kondisi pertumbuhan di negara-negara. Di antaranya Singapura, Cina, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, India, Inggris, Amerika Serikat, Pakistan, dan Filipina. Di sini ada periode PDB real setiap penduduk pada awal periode, PDB real setiap penduduk pada akhir periode, angka pertumbuhan per tahun. Karena perbedaan dalam angka pertumbuhan, peringkat negara berdasarkan pendapatannya selalu berubah setiap kurun waktu. Seperti yang telah kita lihat, Singapura adalah sebuah negara yang peningkatannya lebih tinggi daripada negara lain. Salah satu negara yang jatuh peringkatnya adalah Inggris. Pada 1950, Inggris merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dengan rata-rata pendapatan 2 kali lipat dari Singapura dan Hong Kong. Sekarang, rata-rata pendapatan di Inggris berada di bawah dua negara bekas jajahannya tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara terkaya di dunia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan tetap menjadi negara terkaya dan negara-negara termiskin tidak selalu akan berada pada posisi terkutuk tersebut selamanya. Yang B. Produktivitas, peranan dan faktor-faktor penentuannya. Mengapa sebagai negara melaju dengan cepat, sedangkan negara lain terhambat pertumbuhannya? Mengapa tingkat pendapatan suatu negara lebih tinggi daripada negara lain? Maka kita harus memperhatikan faktor-faktor yang menentukan produktivitas suatu negara. Mengapa produktivitas sangat penting? Produktivitas ditentukan. Mengapa produktivitas sangat penting? Istilah produktivitas atau productivity merujuk pada banyaknya barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja setiap jam kerjanya. Produktivitas adalah kunci yang menentukan standar hidup, dan meningkatnya produktivitas akan mengakibatkan perubahan standar hidup menjadi lebih baik. Sebuah negara dapat menikmati tingkat standar hidup yang tinggi hanya jika negara tersebut dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang banyak. Misalnya, penduduk Jepang hidup lebih baik daripada penduduk Indonesia karena pekerja Jepang lebih produktif daripada pekerja di Indonesia. Jepang mengalami hasil pertumbuhan standar hidup yang lebih cepat daripada Indonesia karena pekerja Jepang lebih dapat meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas ditentukan. Mengapa suatu negara lebih baik dalam produksi atau menghasilkan barang dan jasa dibandingkan dengan negara lain? Faktor yang menentukan produktivitas: modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, wawasan teknologi. Modal fisik. Pekerja akan lebih produktif jika dia memiliki peralatan yang membantu pekerjaannya. Kelengkapan peralatan dan struktur yang dipakai dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa disebut dengan modal fisik atau physical capital.
atau hanya disebut dengan modal. Semakin banyak peralatan untuk membuat pekerja, maka semakin cepat dan hasilnya semakin baik. Contoh, ketika seorang tukang kayu membuat furnitur, mereka menggunakan gergaji, mesin bubut, mesin bor, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa seorang tukang kayu yang hanya mengandalkan peralatan sederhana akan menghasilkan lebih sedikit furnitur pada setiap minggunya daripada tukang kayu yang menggunakan peralatan khusus dan canggih. Yang B, modal manusia. Modal manusia atau human capital yaitu istilah dalam ekonomi untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Modal manusia memiliki beberapa kesamaan dengan modal fisik. Seperti halnya modal fisik, modal manusia juga meningkatkan kemampuan sebuah negara untuk memproduksi barang dan jasa. Yang C, sumber daya alam. Sumber daya alam atau natural resources merupakan masukan dalam kegiatan produksi yang disediakan oleh alam, seperti tanah, sungai, dan kandungan mineral. Sumber daya alam dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Perbedaan sifat sumber daya alam ini menyebabkan perbedaan dalam tingkat standar hidup di berbagai negara di dunia. Walaupun dapat menjadi sangat penting, sumber daya alam bukanlah sesuatu yang wajib bagi perekonomian untuk menjadi sangat produktif dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang D, wawasan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, technological knowledge dan pemahaman tentang cara-cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Sangat perlu untuk dipahami perbedaan antara penguasaan IPTEK dengan modal manusia walaupun keduanya berhubungan erat. Penguasaan IPTEK merujuk pada pemahaman masyarakat tentang bagaimana sesuatu bekerja. Modal manusia merujuk pada sumber daya yang diharapkan mentransformasikan pemahaman tersebut pada kegiatan kerja. Yang C, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Apa yang dapat dilakukan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup? Yang pertama, pentingnya tabungan dan investasi. Yang kedua, penurunan perolehan keuntungan dan efek pengejaran. Ketiga, investasi asing. Keempat, pendidikan. Kelima, hak milik dan stabilitas. Yang keenam, perdagangan bebas. Ketujuh, penelitian dan pengembangan. Yang kedelapan, pertumbuhan populasi. Yang kesembilan, meregangkan sumber daya alam. Yang kesepuluh, mencairkan persediaan modal. Yang kesebelas, mendorong kemajuan teknologi. Satu, pentingnya tabungan dan investasi. Karena modal adalah penghasil faktor produksi, sebuah kelompok masyarakat dapat mempengaruhi jumlah modal yang digunakan. Masyarakat yang menginvestasikan lebih banyak pendapatannya pada modal harus dapat menghemat konsumsi dan dapat lebih banyak menabung. Pengakumulasian modal mempengaruhi produktivitas sehingga jelas dan masuk akal bahwa sebagian besar ekonom menafsirkan data guna menunjuk bahwa tingkat investasi yang tinggi menuntun pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Mila. 2. Penurunan perolehan keuntungan dan efek pengejaran. Ketika pekerja telah memiliki banyak modal untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa, memberi mereka tambahan unit modal tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Karena keuntungan menurun, peningkatan dalam rata-rata tabungan menyebabkan lonjakan pertumbuhan untuk sementara waktu. 3. Investasi asing. Investasi adalah salah satu cara sebuah negara untuk dapat berkembang. Walaupun tidak dipungkiri bahwa sebagian keuntungan dari investasi mengalir ke luar negeri.
investasi asing dapat meningkatkan persediaan modal ekonomi menuju produktivitas yang lebih tinggi dan upah yang lebih besar. Lebih jauh, investasi asing adalah salah satu cara mudah bagi negara miskin untuk mempelajari seni penggunaan teknologi yang dikembangkan dan digunakan oleh negara kaya. 4. Pendidikan di mana investasi dalam sumber daya manusia sama pentingnya dengan investasi pada modal fisik untuk keberhasilan perekonomian jangka panjang suatu negara. Di Amerika Serikat, setiap tahun yang digunakan untuk sekolah biasanya meningkatkan rata-rata upah seseorang sekitar 10%. Di negara berkembang, termasuk negara-negara miskin di Asia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas biasanya langka. Perbedaan antara upah pekerja terdidik dengan tidak terdidik biasanya sangat besar. Jadi, salah satu cara di mana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan standar hidup adalah dengan menyediakan sekolah yang baik dan mendorong populasi penduduk guna memanfaatkan keberadaan sekolah tersebut. 5. Hak milik dan stabilitas politik. Walaupun masyarakat hidup di negara maju cenderung menghargai hak milik, mereka yang hidup di negara berkembang juga memahami bahwa ketidakjelasan dalam hak milik dapat menimbulkan masalah. Kesejahteraan ekonomi juga tergantung pada kestabilan politik. Sebuah negara yang memiliki sistem peradilan yang baik, pegawai pemerintah yang jujur, dan perundang-undangan yang kuat akan mengalami standar hidup perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang sistem peradilannya lemah, pemerintahannya korup, dan sering terjadi revolusi atau kudeta. 6. Perdagangan bebas. Perdagangan internasional dapat meningkatkan kondisi perekonomian penduduk suatu negara. Perdagangan dapat juga diartikan sebagai jenis teknologi. Jumlah perdagangan antara suatu negara dengan negara lain tidak hanya ditentukan oleh kebijakan suatu pemerintahan, tetapi juga oleh letak geografis. Negara-negara dengan letak yang strategis akan mengalami hubungan perdagangan yang lebih baik dibandingkan dengan negara terpencil. 7. Penelitian dan pengembangan. Pada dasarnya, hak paten memberikan penemu hak pemilik terhadap penemuannya, mengubah pengetahuan umum menjadi pengetahuan khusus dengan memberikan keuntungan kepada penemu dan hasil penelitiannya. Walaupun hanya sementara, sistem paten akan mendorong individu untuk perusahaan untuk meningkatkan penelitiannya. 8. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak yang paling terasa adalah perubahan dalam angkatan kerja. Populasi yang besar artinya lebih banyak bekerja untuk melakukan kegiatan produksi dan barang dan jasa. 9. Meregangkan sumber-sumber daya alam. Pemikiran logis Malthus sederhana. Malthus mengatakan bahwa populasi yang terus bertambah akan terus-menerus memaksa kemampuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhannya sendiri. 10. Mencairkan persediaan modal. Cara lain yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengatur populasi pertumbuhan adalah dengan menggunakan 1 dari 10 prinsip ekonomi. Orang memberikan reaksi terhadap insentif. Kebijakan yang mendorong perlakuan yang sama terhadap wanita adalah salah satu jalan bagi negara yang belum berkembang untuk mengurangi tingkat pertumbuhan populasi dan mungkin dapat meningkatkan standar hidupnya. 11. Mendorong kemajuan teknologi. Beberapa ekonom mengatakan bahwa perkembangan populasi dunia merupakan mesin dalam kemajuan teknologi dan kesejahteraan ekonomi. Mekanismenya sederhana. Jika lebih banyak orang, maka akan lebih banyak ilmuwan, penemu, ataupun ahli mesin yang dapat berperan dalam kemajuan teknologi yang akan menguntungkan semua orang. Kita masuk pada pembahasan terakhir, kesimpulan, pentingnya pertumbuhan jangka panjang. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Pembuat kebijakan yang ingin mendorong pertumbuhan dalam standar hidup harus mengarahkan kebijakannya guna meningkatkan kemampuan produktivitas nasionalnya dengan menggairahkan iklim produksi sehingga terjadi pengumpulan faktor produksi yang cepat dan menjamin faktor-faktor produksi tersebut dapat diolah seefektif mungkin. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.